Pasti pernah dong lihat Mini Cooper di jalan dan mikir, wah mobil ikonik banget. Terus pas lihat harganya, langsung kaget dan nanya, tunggu, kok bisa semahal itu ya? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal bongkar sama-sama misteri di balik harga premium salah satu mobil paling beken di dunia ini. Iya kan? Kita semua kenal mobil ini. Apalagi yang klasik, yang identik banget sama Mr. Bean. Padahal loh, konsep awalnya itu sederhana banget. Mobil rakyat. Tujuannya tuh cuma satu. Dibikin di Inggris pasca perang buat jadi transportasi yang simple, lincah, dan yang paling penting, super duper terjangkau buat semua orang. Oke, sekarang kita fast forward ke zaman sekarang. Coba deh iseng-iseng buka situs resmi Mini di Indonesia. Angka yang bakal nongol di depan mata kamu ya ini. Rata-rata harganya nembus 1 miliar rupiah lebih. Gila kan? Buat mobil yang ukurannya ya sekelas Honda Jazz, ini lompatan harganya drastis banget dari akarnya sebagai mobil rakyat. Jadi, gimana ceritanya mobil yang tadinya didesain buat semua orang, sekarang malah jadi simbol kemewahan? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia turning point-nya. Titik balik paling gede di cerita Mini itu terjadi di awal tahun 2000-an. Jadi, setelah 42 tahun, produksi Mini yang klasik itu akhirnya dihentikan. Terus, datanglah raksasa otomotif Jerman, BMW, yang ngambil alih mereknya. Dan mereka mutusin buat, bikin ulang mobil ini dari nol. Di sini kelihatan banget perbedaannya. Yang menarik tuh, ada pergeseran filosofi yang fundamental. BMW itu sama sekali nggak niat bikin ulang mobil murah. Justru sebaliknya, mereka ngambil bentuk ikonik Mini, terus disuntikin gaya, performa, kemewahan, sama teknologi canggih. Tujuannya udah bukan lagi biar terjangkau, tapi buat ngasih pengalaman premium. Dan kalau ada satu momen yang benar-benar ngukuhin status baru Mini, ya ini dia, pas muncul di film blockbuster The Italian Job tahun 2003. Tiba-tiba, boom, Mini bukan lagi mobilnya Mr. Bean. Dia jadi keren, kencang, dan jadi barang yang dipengenin banget. Publisitas ini langsung bikin citranya meroket, dan ya jelas harganya juga ikutan terbang. Oke, jadi selain citra yang udah kebangun jadi keren itu, apa sih yang sebenarnya bikin mobil ini mahal banget? Yuk kita bedah label harganya, kita lihat satu-satu apa aja yang ngebentuk nilainya. Jadi intinya tuh ada 5 faktor utama yang jadi pilar harga premium sebuah Mini. Nah, kita bakal bahas satu persatu biar kita ngerti kenapa sih kita harus bayar jauh lebih mahal buat mobil yang satu ini. Pertama, dan ini yang paling jelas kelihatan ya, kekuatan mereknya. Coba deh perhatiin, dari dulu sampai sekarang, bentuk Mini itu hampir nggak berubah. Dari jauh aja, kita udah langsung kenalin. Bener-bener nggak ada mobil lain yang kelihatan kayak gini. Nah, keunikan dan identitas yang super kuat inilah yang bikin permintaannya tinggi. Dan akhirnya Mini punya power buat masang harga premium. Yang kedua, teknologi. Coba dibayangin pas kita masuk ke Mini yang modern. Kita langsung disambut sama dashboard yang interaktif banget, ada cincin lampu LED-nya yang bisa berubah-ubah warna ngikutin apa yang kita lakuin. Terus detail-detail unik kayak saklar yang modelnya kayak di kokpit pesawat, itu semua ngasih pengalaman yang rasanya jauh lebih canggih dan spesial dibanding mobil-mobil saingannya. Nah, yang ini nih menarik banget. Banyak model dasar Mini itu pakai mesin 3 silinder. Biasanya kan mesin 3 silinder itu identik sama mobil murah, yang geter, yang lemot. Tapi, berkat kehebatan engineeringnya BMW, mesin 3 silinder di Mini ini rasanya malah halus banget, getarannya minim, dan responsif parah. Ini bukti nyata kalau yang kita bayar itu kualitas rekayasanya, bukan cuma sekedar spek di atas kertas. Faktor keempat, kualitas materialnya. Ada yang bilang gini, dan ini pas banget. Interiornya itu kerasa mewah, sporty, sekaligus klasik dalam waktu yang bersamaan. Mungkin nggak semuanya itu bahannya empuk ya, tapi kualitas jahitan, kulit, sama detail-detail kecil lainnya itu kerasa premium banget. Jelas satu level di atas mobil-mobil sekelasnya. Dan yang kelima, yang terakhir, tapi mungkin ini yang paling penting, ini adalah inti dari DNA-nya Mini. Janji pengalaman nyetir yang super asik atau fun to drive. Dari dulu, Mini itu selalu dijual dengan sensasi go-kart. Lincah, responsif, pokoknya seru banget buat dibawa jalan. Nah, ini nilai jual emosional yang susah diukur pakai uang, tapi berharga banget buat para fansnya. Oke, sekarang kita udah paham kan kenapa harga belinya aja udah mahal. Tapi, ceritanya belum selesai sampai di situ. Soalnya, beli mobil itu kan baru awalnya doang dari sebuah komitmen finansial yang ternyata jauh lebih panjang. Nah, ada kutipan yang ngerangkum semuanya nih. Lu butuh duit banyak bukan cuma buat beli, tapi juga buat ngerawatnya. Logikanya simpel, makin canggih dan premium mobilnya, makin ribet perawatannya. Dan keribetan itu ya hampir selalu berarti biayanya juga makin tinggi.
Coba deh kita lihat contoh dari negara asalnya, Inggris. Di bengkel spesialis Mini di sana, cuma buat ganti oli sama filter aja, itu biayanya bisa sekitar 3,2 juta rupiah. Kalau servis besar, angkanya naik jadi 4,7 jutaan. Jadi intinya, bahkan di kampung halamannya sendiri, ngerawat Mini itu bukan urusan murah. Nah, gimana kalau di Indonesia? Wah, angkanya bisa lebih bikin kaget lagi. Cuma buat satu set kampas rem depan aja, harganya bisa lebih dari 2,3 juta rupiah, itu pun harga di marketplace. Dan ingat ya, itu baru kampas remnya doang loh. Belum ongkos pasang, belum kalau ada komponen lain yang harus diganti. Oke, selain nilai dari mobilnya itu sendiri, ada satu lagi nih, faktor eksternal yang gede banget perannya bikin harga Mini di Indonesia jadi selangit. Apa itu? Status impor dan pajaknya. Jadi, Mini yang dijual di Indonesia itu statusnya CBU, singkatan dari Completely Built Up. Artinya apa? Artinya mobil ini diimpor dalam keadaan utuh, gelondongan, langsung dari pabriknya di luar negeri, nggak dirakit di sini. Nah, status CBU inilah yang bikin dia kena pajak impor yang berlapis-lapis. Salah satu pajak utamanya aja itu PPh 22, yang besarnya 10% dari nilai impor. Dan perlu diingat, ini tuh pajak kali tambahan. Jadi ini di luar biaya masuk dan pungutan-pungutan lainnya. Kebayangkan, semua pajak ini numpuk, dan akhirnya bikin harga di showroom jadi melambung tinggi banget. Nah, di sini kelihatan jelas banget dampaknya. Kalau di Inggris, Mini itu posisinya mobil kelas menengah. Ya, premium tapi masih terjangkau lah. Tapi begitu masuk Indonesia, kena proses impor, kena tumpukan pajak, posisinya langsung berubah drastis jadi mobil mewah. Jadi kita sampai deh di kesimpulan. Harga mahal sebuah Mini itu ternyata adalah kombinasi yang kompleks. Ada rekayasa berkualitas tinggi, material premium, citra merek yang super kuat, dan yang gak kalah penting, yaitu tadi, beban pajak impor yang berat banget, khususnya di pasar kayak Indonesia. Pada akhirnya ini semua nimbulin satu pertanyaan. Kalau ngelihat semua faktor tadi, pas seseorang beli Mini, apa mereka cuma beli mobil, beli alat transportasi, atau sebenarnya mereka lagi membeli sebuah statement, sebuah identitas, dan sepotong sejarah budaya pop yang ikonik? Jawabannya, mungkin ada di antara keduanya ya.